Shalom saudara-saudara, memasuki minggu ketiga di bulan Oktober 2021 ini, pesan Tuhan bagi kita semuanya masih terdapat dalam Yakobus 3 ayat 17 yang demikian dikatakan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Di minggu ini firman Tuhan mengingatkan dan mengajari kita tentang hikmat Tuhan yang adalah belas kasihan. Kata belas kasihan di dalam bahasa aslinya berarti rasa kasihan. Berarti juga kemurahan. Orang Yunani pada umumnya mendefinisikan belas kasihan ini sebagai perasaan kasih pada orang yang menderita karena ketidakadilan. Tetapi dalam kekristenan, sesuai dengan konteks ayat-ayat yang berbicara tentang belas kasihan, mempunyai arti yang lebih luas dan dalam. Saudara, yang pertama-tama perlu kita ketahui adalah bahwa Yesus menghendaki belas kasihan. Seperti yang dikatakan dalam Matius 9 ayat 13. Demikian dikatakan, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ayat ini didahului dengan kisah tentang Yesus yang duduk makan bersama-sama dengan pemungut-pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Lalu orang Farisi melihat hal itu dan menanyakan pada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan dengan pemungut-pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Hal tersebut dipertanyakan orang Farisi karena mereka mempunyai anggapan bahwa seharusnya Yesus tidak duduk dengan kelompok tersebut, kelompok rakyat jelata yang berdosa. Tapi Yesus tidak pedulikan status sosial apapun, karena dia tahu rencana Bapanya adalah untuk keselamatan seluruh umat manusia. Yesus tahu bahwa yang lebih membutuhkannya adalah orang-orang berdosa. Maka Yesus justru duduk makan bersama-sama dengan mereka. Yesus berada di tengah-tengah mereka. Yesus lebih terfokus pada keselamatan orang-orang berdosa tersebut dibandingkan dengan urusan-urusan status sosial atau bahkan tata cara korban persembahan yang diutamakan oleh orang-orang Farisi tersebut. Maka di ayat yang kita baca dengan tegas dikatakan bahwa yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan, bukan ritual-ritual korban yang mengikat, ritual-ritual agamawi yang tidak menyelamatkan. Melalui belas kasihannya, Yesus menembus batasan adat istiadat agamawi orang Farisi. Melalui belas kasihannya, Yesus menembus batasan adat istiadat agamawi orang-orang Farisi yang lebih mementingkan status sosial tanpa peduli pada kebutuhan terdalam dari rakyat jelata yang menderita, yang miskin, dan membutuhkan keselamatan.
Inilah realita yang terjadi di mana-mana, di sekitar kita juga, bukan? Bagaimana respon kita, saudara-saudara? Berikutnya, dalam Matius 9 ayat 36 dikatakan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka yang lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Orang-orang yang lelah, orang yang merindukan bimbingan ilahi, orang-orang yang membutuhkan makanan bagi jiwa dan roh mereka. Tetapi mereka tidak mendapatkannya di antara para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka tidak membagikan apapun, baik dorongan-dorongan maupun penghiburan. Mereka adalah orang-orang yang menderita karena sakit. Seperti dikatakan di dalam Matius 14 ayat 14. Yesus datang dengan belas kasihan dan menyembuhkan mereka. Termasuk di dalamnya seorang janda yang kehilangan satu-satunya anak yang dikasihinya dalam peristiwa pemuda di Nain di dalam Lukas 7 ayat 13. Yesus tidak mau melihat air mata kesedihan, maka dengan belas kasihan Yesus berkata kepada ibu yang anaknya meninggal itu, "Jangan menangis." Dan Yesus memerintahkan bangkit bagi anak muda yang telah mati untuk hidup kembali. Mereka juga diantaranya adalah orang-orang buta yang duduk di pinggir jalan, seperti yang dikatakan di dalam Matius 20 ayat 34. Mereka berseru-seru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat dan mengikut Yesus. Orang-orang lelah yang dikatakan di dalam Matius 9 ayat yang ke-36 itu diantaranya adalah orang-orang yang dikuasai iblis. Seperti yang dikatakan di dalam Markus 9 ayat 22. Yesus datang dengan belas kasihan dan memerintahkan iblis untuk keluar. Orang itu pun dibebaskan dari cengkeraman iblis. Orang-orang yang lelah diantaranya adalah orang-orang yang lapar. Seperti dikatakan di dalam Matius 15 ayat yang ke-32. Yesus yang digerakkan hatinya oleh belas kasihan melihat orang banyak yang mengikutinya dengan perut lapar. Yesus memberi mereka makan sampai berkelimpahan. Mereka juga diantaranya adalah orang-orang yang kesepian karena sakit penyakit yang dideritanya. Seperti yang terdapat tentang kisah orang kusta di Markus 1 ayat 41. Orang yang dikucilkan dari sanak saudara dan relasinya. Yesus datang mengulurkan tangannya dengan belas kasihan, menjamah orang itu yang sudah sangat lama tidak merasakan jamahan tangan siapapun. Hari itu dia merasakan jamahan tangan yang lembut, yang menyalurkan kasih dan kesembuhan sempurna. Tidak hanya fisiknya, tapi juga hatinya dipulihkan oleh kelembutan belas kasihan yang melimpah dari hati Yesus. Saudara, firman Tuhan katakan, mereka orang banyak itu tidak hanya orang-orang yang lelah, tetapi mereka juga
orang-orang yang terlantar. Kata terlantar dalam bahasa aslinya berarti terbaring, tidak berdaya. Menerangkan orang yang terbaring tanpa daya karena luka-luka, karena tidak diindahkan haknya, karena tekanan-tekanan yang berat. Tidak ada yang mempedulikan, tidak ada yang membimbing, tidak ada yang menolong. Maka benarlah seperti yang dikatakan dalam firman bahwa mereka itu seperti domba yang tidak bergembala. Yesus menyatakan belas kasihannya yang diwujudkan dalam tindakan nyata dan bukan ucapan mulut belaka tanpa perbuatan. Markus 6 ayat 34 dikatakan, Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Yesus menjadi gembala bagi mereka, membagikan berita keselamatan bagi mereka, membebaskan dari kelaparan, sakit penyakit, penderitaan, kesepian, bahkan dari penguasaan roh-roh jahat. Saudara, itulah realita kehidupan yang dihadapi orang banyak yang ada di sekitar Yesus pada masa itu. Sesungguhnya realita yang sama juga ada di sekitar kita, bukan? Justru pada masa-masa pandemik ini, bukan hanya orang-orang yang menderita karena terserang COVID, orang-orang yang mengalami kematian pada akhirnya, tapi juga orang-orang yang kebingungan, orang-orang yang kehilangan arah tujuan, tergoncang jiwanya karena mendadak kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang yang mendadak mengalami kebangkrutan, kerugian. Orang-orang yang lapar. Ada begitu banyak kesusahan dan air mata di mana-mana pada hari-hari ini. Ada begitu banyak orang yang lelah dan terlantar. Bagaimana respon kita dengan realita ini? Amsal 14 ayat 21 berkata, siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Amsal 14 ayat 31 berkata, siapa yang menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Saudara, kita perlu menyadari tentang betapa pentingnya hikmat belas kasihan menjadi lifestyle kita. Orang-orang yang telah dibenarkan oleh penebusan Kristus. Bahkan dalam Kolose 3 ayat 12 dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kata kenakan pengertiannya seperti kita memakai jubah yang setiap kali perlu untuk kita kenakan. Salah satu jubah yang harus kita kenakan adalah jubah belas kasihan. Inilah salah satu bagian penting yang dimandatkan bagi kita dengan menyatakan belas kasihan dimanapun kita berada, di lingkungan terdekat, RT, RW, di kantor di mana kita berkarya, di komunitas-komunitas khusus maupun umum, dimanapun, di dalam lingkup bangsa ini, di mana kita ditakdirkan Tuhan menjadi bagian di dalamnya. Biar melimpah dan terus melimpah, belas kasihan Tuhan mengalir melalui kita. Semakin kita menyatakan belas kasihan Tuhan melalui tindakan-tindakan nyata kita, maka semakin kita diisi penuh,
sampai meluap dengan aliran-aliran belas kasihan. 2 Korintus 1 ayat 3 menyatakan bahwa Bapa kita penuh dengan belas kasihan. Dan di dalam Filipi 2 ayat 1 dikatakan bahwa di dalam Kristus ada belas kasihan. Mari kita salurkan belas kasihan dari dalam hidup kita yang telah diisi penuh dengan belas kasihan melalui Roh Tuhan yang tinggal dalam roh kita. Amin. Tuhan Yesus Kristus